limpahan rahmatnya, nikmatnya kepada kita sekalian. Sehingga sampai saatnya Allah sudah mengantarkan kita di pertengahan bulan Sya'ban atau nisfu Sya'ban 1445 Hijriah. Sebentar lagi Danyo akan masuki bulan suci Ramadan, bulan mulia, bulan agung, bulan yang melebihi terhadap bulan-bulan yang lain, dan kegiatan atau pendidikan apapun yang dibuat oleh manusia tidak akan bisa mengungguli terhadap pendidikan Ramadan. Mandang lagi doa Allah, walau belasan hari lagi tetap dan doa Allah. Dan doa rupanya bumdeme nikmati bulan Ramadan dunia. Sebab sekali lagi bulan Ramadan adalah bulan yang dapat mengantarkan kita umat Islam secara khusus, umat manusia pada umumnya, bahkan seluruh makhluk-makhluk yang lain. Ini adalah dan yang mendapat kesejahteraan secara lahiriah dan batiniah. Urusi berdoa sidang jamaah Jumat yang mulia, Allah memanggil kita, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Maksud kami, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian semuanya ibadah puasa, di mana ibadah ini sudah pernah juga diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. Harapannya adalah dan menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang mulia, takwa inilah yang dapat mengantarkan kita, apabila ketakwaan ini bisa kita miliki, inilah namanya kesuksesan yang melebihi pendidikan-pendidikan yang diprogramkan oleh manusia. Manusia buat pendidikan ada mulai dari perguruan tinggi S1, S2, S3, bahkan sampai profesor sekalipun. Ada nak menjamin bahwa titel-titel ini dapat menjamin kita untuk masuk surganya Allah? Ada? Gak ada. Gak. Tidak menjamin. Tapi ibadah Ramadan ini menjamin kita masuk surga. Berarti ini kan sesuatu hal yang sangat spektakuler, luar biasa. Allah mengatakan dalam surah Al-Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian semuanya menuju keampunan, mengharap keampunan dari Tuhanmu.
surga seluas langit bumi disediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi takwa ini dapat dicapai dengan Ramadan 1 bulan penuh. Apabila kita melakukan ibadah Ramadan, puasa Ramadan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul, jadilah danyo la'allakum tattaqun, menjadi orang bertakwa. Ketika kita menjadi orang-orang yang bertakwa, surga ada di tangan. Wa jannatin arduhas samawati wal ardh, surga seluas langit bumi, uiddat lil muttaqin, disediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Ruci berduaan sidang jamaah Jumat yang mulia. Maka inilah yang mau saya sampaikan kepada kita sekalian. Walau hanya sebuah ulang kaji, biar kita lebih mantap. Mudah-mudahan kita dapat diberi umur panjang dan sekali lagi bisa menikmati Ramadan tahun ini, insyaallah. Takwa itu adalah titel yang paling tinggi, titel yang paling top. Maka Allah pun mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Bukan dari keturunan Said, keturunan Habib, keturunan raja dan seterusnya dan seterusnya. Tidak. Orang yang bertakwa, orang yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Ini dari sisi ukhrawi. Duniawi juga takwa juga. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Sekiranya penduduk bumi ini beriman dan bertakwa, sungguh aku limpahkan keberkahan yang ada di langit, yang ada di bumi untuk kamu semuanya. Itu duniawi. Sukses ekonomi juga diraih tiketnya tetap dengan takwa. Apalagi semuanya takwa. Bahkan amal yang diterima pun juga ketika kondisi seseorang itu bertakwa. Maka kata Allah dalam kasus anaknya Nabi Adam, watlu alaihim naba'atnai Adam bil haqq iz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la'tulanna qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ingatlah, bacakan kisah dua anak Adam dengan benar. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, diterima salah satu dari keduanya dan tidak diterima yang lain. Ketika itu Qabil yang tua mengatakan, "Qala la'tulanna, pasti aku akan membunuhmu." Membunuh Qabil. Habil menjawab, "Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya menerima amal orang-orang yang bertakwa. Jadi ketika amalan kita ini mau diterima oleh Allah, dudukkan diri kita pada posisi takwa. Nah, maka yang pada waktu dapat anak riannya, anak-anak riannya, mudah-mudahan kita bisa capai takwa, insyaallah. Ini istilah umumnya pegangan ada 5 M.
M terakhir muttaqin, M paling rendah muslim. Muslim yang paling rendah, menyorong di luar Islam atau kafir. Mau masuk Islam, modalnya hanya 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Walaupun dia belum bisa baca Quran, belum ibadah, belum ini, belum itu, dia sudah muslim. Atau muslim juga bisa dicapai dengan cara muslim keturunan. Ayah tanya muslim, otomatis kita muslim, otomatis. Maka titel muslim ini titel yang paling rendah. Allah juga menginformasikan dalam surah Al-Hujurat. Saya kita lihat nanti. Apa kata qalatil a'rabu amanna. Arab Badui, Arab dusun, nyodanya orang awam. Amanah. Qul, jawab Muhammad, jawab kepada mereka, qul lam tu'minu, kalian belum beriman, belum, walakin qulu aslamna. Jangan katakan kami sudah beriman, jangan. Ucapkan kami sudah Islam. Walakin qulu aslamna, ucapkan kami sudah Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman belum masuk dalam dadamu. Iman baru sebatas bibir. Ketika iman sebatas bibir, urun Tuhan sidang jamaah Jumat yang mulia, gak sanggup dia memerintahkan panca inderanya untuk beramal soleh, gak sanggup, tidak sanggup. Berat. Tetapi ketika iman sudah bersemi di dalam jiwa, nah ini udah gampang. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah kamu dengan sabar dan salat. Salat itu berat. Allah katakan berat, kecuali orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang khusyuk inilah iman yang sudah bersemayam dalam jiwa. Gampang betul salat 5 waktu, gampang benar ketika dia khusyuk. Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa inna ilaihi raji'un. Dan orang yang iman masuk, orang yang yakin bahwa saya akan bertemu Allah, saya akan mati menghadap Allah. Ini bagi orang yang paling aman, mudah sekali untuk beramal. Bersyukur, mudah-mudahan bisa kita rasakan. Dan yang hajat taklif dan yang si A, si B, kami mana boleh. Mari kita nilai diri aja. Itu nilai yang paling benar. Gampang tak saya bersedekah? Berat tunggu baju. Berat. Nah, ini jawabannya iman. Keman tunggu subuh. Karena lu coba happy kalau tukar alarm. Tapi berat tunggu. Ini jawabannya iman. Nggak usah tanya kemana-mana. Pasti jawabannya iman. Belum masuk. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, kata Allah. Iman belum masuk, maka semuanya berat. Berat. Kondisi muslim dan berpuasa dan sumpah anjir. Dan dikte, dan pegah si A si B nggak diterima juga tidak boleh, itu hak Allah. Tapi secara logika yang ulunnya hana medeme Idul Fitri, ulunnya hana medeme takwa, sayang. Kenapa? Baru tataran muslim, Islam keturunan. Dia nggak paham Al-Quran, dia nggak paham hadis, dia nggak paham ibadah,
Menyefikih 6 bab fikih belum dia kuasai. Bab ibadah, maksud kami bab taharah, ibadah, muamalah, munakahat, jinayah, asyasa, maupun anak tataran muslim. Nggak bisa mengangkat citra orang Islam, nggak. Nah, makanya padu-padu urodik, mari grip ini kita naikkan muslim, posisikan kita pada orang beriman. Pakai bancara aku pakai bancara. Jalan apa adanya memadu. Targetkan salat 5 waktu di masjid. Targetkan, paksakan. Suruh sama. 2, biasakan baca Quran. Long bisnis tunggu. Lah 1 lembar aja. Si on manda atau setengah lembar. Hei lo, memang hana rencana muslim kudu bak tangga iman, belum ada rencana. Berarti bagaimana kita sambut marhaban ya Ramadan? Mau gagal kita Ramadan? Nggak ada kita ingin mendapat nilai takwa. Hana mungkin dulu, hana mungkin. Lalu paksakan muslim bak tangga kedua, mukmin. Baik lagi yang Arab Badui, bujit kurun cerdas, hatinya cerdas, manfaatkan masjid sebagai center of activity. Masjid adalah pusat segala kegiatan umat. Insya Allah. Grip yang kelihatan mukhlis, mukhlisnya ikhlas, berat. Lebih berat lagi nih, muslim, mukmin, mukhlis. Sering saya sampaikan, contoh aja kita lihat dulu ikhlas. Ilung hana lumbuh ilung karena batang sama ada lebih wabil pun ada level sama kita, sama. Coba kita lihat orang ikhlas. Sahabat Nabi misalnya Ali bin Abi Thalib, ketika dia mau membunuh musuh, jatuh dalam peperangan, kaki kirinya menginjak badan musuh yang sudah jatuh, pedangnya terhunus, siap ditebas musuh. Tiba-tiba musuh meludah pas kena di mukanya Ali. Diambil pedang, dimasukkan dalam sarung. Dia meninggalkan ini. Ditegur sama musuh, Ali, kenapa tidak jadi membunuhmu? Pertama mau saya bunuh, tapi setelah Anda memudah saya, kalau saya bunuh, saya bukan lagi ikhlas, tidak lagi berbuat karena Allah. Coba menyelompok doni, nyenkan poh karena Allah, karena nafsu, maka tidak jadi. Bagaimana orang menjaga keikhlasan itu? Berat. Mukhlis yang ketiga. Yang keempat, muhsin. Muhsin, anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Muhsinnya Getumayang di masjid dengan di rumah sama pakaiannya, sama khusyuknya, sama kondisi hatinya. Kadang-kadang orang sholat di masjid pakaian bagus, di rumah dengan baju singlet, nggak konek, nggak muhsin. Muhsin ini dia yakin bahwa Allah pasti melihat saya sedang beribadah. Kalau Allah melihat saya, di mana-mana dia muhsin, di mana-mana. Di masjid dia bagus, dalam gelap dia bagus, dalam terang dia bagus. Napeng infak, napeng mandat infak. Muhsin, nyen menyulayang
dia Tuhan itu kan handret bisa hut layang-layang, tapi karena berat mustahil layang sudah di atas. Muhsin muka muhsin yudanyo keaman, dapatlah satu titel lagi muttaqin yang kelima. Ketika nyo katakan muttaqin, insyaallah yang kajit deklarasi marhaban ya Ramadan, marhaban bil muttaqin. Selamat datang, welcome to Ramadan. Selamat datang Ramadan. Selamat datang wahai bulan yang mensucikan. Aman saya ya Allah. Nah ini, mari kita kondisikan ini. Insyaallah usaha badanya yang bi Allah. Gaji untuk yang ceramah, wabillahi taufik wal hidayah. Taufik itu muwafakat, wafaqa yuwafiqu taufiqan. Muwafakat antara usahanya dengan Allah. Maka usahanya menentukan usahanya tidak, yang menentukan Allah. Man dispose, God dispose. Manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Namun usaha yang pokoknya cukup bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah mari sekarang kita nisfu Sya'ban 15 rakaat biasakan masjid, biasakan baca Quran, biasakan infak, biasakan sentuh dengan tangan kita